Halo para Ecis. Hai para Ecis. Bentar, ngomong-ngomong soal Ecis nih. Ecis itu apa sih? Oke, jadi kita mau perkenalin juga nih buat penonton setia Young Entrepreneur Podcast. Oke. Jadi kita ngasih mereka tuh Ecis. Panggilan. Iya, bener banget Oke. panggilan Ecis. Panggilan Iya, Ecis. Ecis sendiri tuh bisa dibilang ECS Kids ya guys. ECS ECS Kids. Kids, bener. Ngomong-ngomong soal ECS, apa sih ECS itu? Oke, jadi ECS itu UKM di Stesia Surabaya yang dia tuh fokusnya untuk ilmu-ilmu tentang entrepreneur. Ilmu tentang Ya, entrepreneur. bener banget entrepreneur Oke, guys. menarik banget ya Mbak Nisha ya. Benar-benar. Oke, di episode Young Entrepreneur Podcast kali ini kita akan membahas tuntas tentang P2MW. P2MW. Iya, bener banget. Oke. Saya Arya Pradana Wibowo dan kita tidak sendiri guys. Kita ditemani teman-teman spesial kita, tamu spesial kita. Wow. Oke, kita sambut Kak siapa? Hai, kenalin aku Anisha Wedianti Putri, biasa dipanggil Nisha. Aku mahasiswa S1 Manajemen di Stesia dan juga aku lolos P2MW dan KMI Expo. Oke ya, dan Kak. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Karina Ines Pradini atau teman-teman bisa panggil aku Karina. Aku mahasiswi Stesia Surabaya jurusan S1 Manajemen dan kebetulan aku juga anggota UKM Entrepreneur Club Wah, Stesia ini gitu. guys. Ada anggota kita juga guys. Bener. Oke, ngomong-ngomong tentang podcast kali ini nih, ya bahas-bahas tentang P2MW. Apa sih Kak P2MW itu? Oke, kita bahas dari basicnya dulu ya. Ya, bener. Jadi P2MW itu pembinaan, pengembangan Oke. dan pendanaan untuk mahasiswa yang belum memiliki usaha atau yang sudah memiliki usaha. Jadi mungkin garis besarnya itu adalah kita diberikan dana oleh Kemendikbud ya Mbak Nisha ya. Betul sekali untuk membangun usaha tersebut tadi. Benar. Oke. Jadi buat kalian yang mau punya usaha yang mau dikreasikan Bener. atau yang udah punya usaha mau dikembangin lagi Betul. dan masih mahasiswa bisa ikut ini guys. Benar. Jadi teman-teman yang ingin mengembangkan usaha tapi Betul. nggak mau mengeluarkan dana atau belum punya dana gitu bisa banget ikut program ini. Oke. Dan nantinya itu nanti akan didanai oleh Kemendikbud itu tadi. Betul. Enak guys, dapat dana guys. Iya benar banget. Oke, by the way nih, kalian berdua kan udah lolos nih di P2MW nih. Ya. Apa sih produk kalian ini, bisa dijelasin nggak? Produk. Oke, dari Mbak Nisha dulu mungkin Oke, ya. dari aku Oke. sendiri. Aku tahun kemarin produk aku bikin sabun dari ampas wortel. Oke. Kenapa sih aku bikin sabun dari ampas wortel itu? Karena kan dari timku itu salah satunya itu setiap hari bikin jus wortel. Jus wortel. Nah, Oke. Kan jus wortel cuma diambil sarinya aja, lalu ampasnya ini dibuang. Lalu kita diskusi nih, ini ampasnya ini untuk apa gitu? Bisa dimanfaatkan untuk apa? Terus habis gitu kita searching lah di Google, di TikTok gitu kan. Terus nemu ini bikin sabun, gimana caranya bikin sabun. Gitu Bener, oh tertarik iya. untuk bikin sabun dari ampas wortel itu tersebut gitu. Kita bikin sabun dan manfaat. Kan kenapa sih kita bikin sabun itu juga karena kita pakai sehari-hari gitu. Oh iya bener guys, ini berguna banget pasti. Apalagi waktu itu lagi ngetren banget kan Kak, kayak sabun diolah-olah jadi apa gitu kan. Betul, kita Iya. bikin bentuk apa gitu. Bener-bener Lucu banget. guys jadinya Oke. guys. Oke, untuk Kak Karina sendiri apa nih produknya nih? Oke, kalau produkku ini kan aku ambilnya yang budidaya ya. Jadi aku bikin pot. Itu berawal dari aku dan teman-temanku itu melihat sekitar di sekitar rumah kita tuh kan banyak banget ibu-ibu ya. Betul. Nah, ibu-ibu ini kan suka banget bikin tanaman kayak yang cantik-cantik di taman-taman itu kan pasti banyak banget tanamannya ibu-ibu gitu loh. Iya. Iya, bener banget. Nah, Hobinya ibu-ibu. Iya bener banget hobinya ibu-ibu. Tapi di situ kita tuh melihat satu permasalahan, yaitu rata-rata pot tanaman yang dipakai sama ibu-ibu ini rata-rata masih pakai pot plastik. Oh iya, bener Iya kan, banget. bener kan? Iya bener. Jadi waktu itu aku mikirnya kayak, aduh kok sayang banget ya Iya. pakai pot plastik gitu. Jadi waktu itu kita dan teman-teman itu berpikir gimana caranya kita menggantikan pot plastik itu menjadi sesuatu yang ramah lingkungan. Begitu. Menarik sekali ya. Menarik banget produknya mereka Iya. guys. Jadi kita menciptakan pot yang ramah lingkungan. Oke. Begitu. Jadi bukan cuma menariknya aja, produknya tuh harus ada gunanya juga guys. Bener, Harus ada manfaatnya Iya juga. bener banget. teman. Oke, ngomong-ngomong soal produk nih kak ya, ada nggak sih tips and trick buat lolosnya tuh
lebih besar gitu potensinya. Oh ada banget, pasti ada dong Oh, tips and sangat triknya. menarik, Oke, guys. apa tuh Mbak Nisha? Oke, Produknya itu kita harus ini ya out of the box ya Bener. tentunya. unik guys. Terus habis gitu juga apa namanya? Memikirkan manfaatnya. Mm-mm, Bener manfaatnya untuk dampak lingkungannya itu gimana gitu. Terus juga kita harus bikin packaging yang bagus supaya Bener. produk itu menarik gitu. Gitu. Mungkin ada Karina yang mau nambahin? Kalau dari Manisha kan itu ya. Oh ya, oke. Kalau dari aku Dari itu Kak Karina? ini memikirkan ide yang itu bisa menjadi solusi untuk permasalahan masyarakat di sekitar. Oke. Kayak contohnya aku mau melihat di situ permasalahannya adalah limbah plastik. Iya. Nah, di situ kan mulai muncul ide-ide tuh kalau misalnya kalian memang mencari ide yang out of the box seperti kata Mbak Nisha. Iya. Gitu. Jadi berawal dari mencari permasalahan di sekitar aja. Oke, Gampangannya guys. seperti itu. Jadi kalian di sekitar nanti tuh cari-cari nih apa nih yang perlu Benar. diperbaiki nih. Iya, benar banget. Terus kalau menarik bisa nih ajuin P2MW. Iya, betul. Coba aja dulu ya. Iya, Benar, siapa benar. tahu kan lolos kan nanti. betul. Dapat pendanaan gratis lagi. Benar. Lumayan banget. Pendanaan dari Kemendikbud tuh. Oke. Kak Karina, Kak Nisha. Tahapannya nih apa aja sih P2MW ini atau sampai pendanaan doang? Enggak dong. enggak. Oh, Enggak cuma sampai pendanaan dong. Jadi ada lagi nih. kita ajuin proposal dulu nih, proposal untuk ke pendanaan dulu ya. Iya, pendanaan pendanaan. dulu. Ke pendanaan kita harus seleksi lagi nih untuk tahap finalnya itu Benar. tahap KMI Expo tadi. Gitu. Oke, Jadi dari guys. proposal itu kita ajukan dulu ke kampus ya, Kak ya. Betul. Internal dulu ya, dari Internal dulu. Setelah disetujuin, kita akan diberikan link untuk mensubmit proposal itu di sistemnya P2MW. Oke. Gitu. Nanti setelah itu yang akan diseleksi lagi ya Betul. sama tim P2MW-nya itu. Baru lolos pendanaan. Pendanaan. Betul. Terus dari pendanaan tersebut kita apa namanya diseleksi lagi nanti Diseleksi lagi, iya. Oke, Dan yang akan double. lolos ke KMI Expo. KMI Expo. Seperti Oke, jadi seleksinya ada dua. Yang pertama ada pendanaan. Lalu kalau kalian udah lolos di pendanaan, bisa lanjut ke KMI. KMI Betul. Expo, Yap. betul banget. Oh ya, by the way, Kak Nisha ini kan udah lolos di KMI Expo juga ya? Ya. Ini ada nggak sih tantangan-tantangan yang terbaru nih? Kan secara kan Kak Karina nih nanti juga mau ke KMI KMI juga Expo, pastinya. benar, semoga Biar ya. share pengalaman juga lah. Bener, aku juga penasaran soalnya. Nah, tuh. Oke, untuk kalian nanti untuk Karina dan Betul. teman-teman yang lolos ke pendanaan itu kalian harus matengin produk kalian gitu. Oke, matengin produk ya. Matengin produk. Setelah itu nggak hanya itu aja ya. Produk itu kalian harus inovasi lagi untuk apa namanya? Untuk supaya menarik gitu kan. Bener, Terus habis oke. itu kalian juga harus belajar strategi marketing, gimana sih cara menjualkan produk tersebut gitu. Oke, oh, berarti di Expo itu nanti kita juga ada kegiatan jual beli ya, Kak ya? Iya. Tentu. Oh, Sebelum oke. ngomong ke KMI Expo ya, kita ngomongin dulu ke apa namanya, ke pendanaan dulu ya, ke Iya, proposal boleh, pendanaan. boleh. Guys, itu kan nanti kamu belajar strategi marketing gitu. Kalian gimana caranya menjualkan di online gitu. Nah, itu nanti menjadi hal penting karena kita nanti juga dilaporkan ke Oh, kayak apa namanya? Progres kita ya gitu progres ya. kita Benar, di benar, laporan kemajuan gitu. Itu nantinya yang Oke. akan menjadi seleksi Berarti- perguruan tinggi dan Oh, dari oke, Belmawai oke. Berarti tersebut. setiap perkembangan itu memang kita harus laporkan ya, Kak ya, baik itu Betul. penjualan, keuangan atau apapun itu dan kita. Oh, itu yang juga menjadi poin seleksi kita penting. untuk ke KMI Expo. Benar, benar, benar. Oke. Oke, note, Kak. Tantangannya sangat banyak guys ya. Jadi Benar. kalian buat daftar P2MW ini harus siap juga nih secara mental juga nih. Benar, Nah, mental karena kita juga bersaing ya. Iya, Betul. benar banget. Dan bersaingnya itu ke perguruan tinggi se-Indonesia. Se-Indonesia. Kemarin Oke. itu aku bersaing dengan 371 perguruan tinggi Keren banget. se-Indonesia. Kalau boleh Banyak tahu- banget, keren Kalau boleh tahu banget. KMI Expo di mana, Kak? Oh iya. Kebetulan di mana, Kak? tahun kemarin KMI Expo yang ke-14 itu diadakannya di Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja, Bali. Keren Di banget, Bali, ke Bali guys. teman-teman. Dan kalau nggak salah itu setiap tahun beda-beda ya. Beda-beda. Nanti tahun ini di mana ya? Kira-kira di mana ya? Kayaknya Sulawesi deh. Sulawesi. ya. Sulawesi guys. Iya. Jauh Semoga ini. nanti di Stesia nanti mahasiswanya bisa mewakili lah. Amin. Amin. Semoga ya. Oke guys. Oke. Kita udah bahas-bahas nih tentang P2MW dan KMI Expo juga. Perasaan kalian nih gimana setelah lolos ke P2MW ini? Tentu ya kalau lolos Tentu. pendanaan
tentu Seneng. senang banget, Bener, Ya, pasti seneng seneng banget. dong. Pasti. Kita dapat modal, dapat dana usaha untuk membangun bisnis bareng sama teman-teman. Bener gitu. banget. Kalau dari aku seneng dan sedih sih kebetulan. Sedihnya kenapa? Kak? Kalau seneng kan pasti senengnya karena pendanaan itu ya. Iya, bener banget. Sedihnya itu karena kita memiliki tantangan baru. Tantangan Jadi baru. kita harus bersaing bersama teman-teman yang lainnya itu loh. Jadi sementara timku kan introvert kan. Oh, Jadi itu merupakan tantangan baru untuk tim kami. Bagaimana caranya kita bisa berbaur dan kita bisa terjun untuk marketing dan berjualan gitu loh, Kak. Nah, Gitu. di P2MW itu nanti yang paling penting itu juga di ini sih Karina, di tim. Jadi kita tim, harus benar. punya tim yang solid gitu. Misal kalau kita timnya hilang-hilangan gitu, nanti kedepannya kita nanti jalannya tuh nggak mulus untuk Benar. ke Ini juga P2MW itu. masuk ke salah satu tips and trick lolos P2MW ya. Betul ya, bener banget. banget. Benar. Bener-bener. Karena salah satu tips and trick dari P2MW itu kalau bisa teman-teman mencari tim yang solid betul. gitu. Karena kalau misalnya tim kalian nggak solid, nanti salah satu dari anggota itu akan membackup beberapa pekerjaan yang nantinya akan susah ke depannya gitu loh. Oke. Gitu. Tapi nggak cuma itu aja tips and triknya ya Mbak ya. Banyak Apa banget aja? guys Banyak pasti. banget. Jadi selain tim tadi ya, untuk sedikit ngomongin apa tips and trick Oke. untuk Benar. lolos pendanaan Boleh, itu, boleh. untuk ide usaha Kalau bisa yang out of the box ya. Ya, yang unik-unik banget Yang guys. unik, Yang betul. kreatif. Mm-mm. Jadi ide usaha itu yang paling penting karena ide usaha itu harus yang layak dijalankan gitu. Benar. Yap. Terus untuk anggaran Anggaran namanya? RAB. Betul, rancangan anggaran biaya itu juga harus benar-benar real. Tidak boleh dimanipulasi ya. Kak? Bener, nggak Nggak boleh. boleh. Jadi Karena harus kita real untuk kegiatan apa, Yap. untuk apa namanya ini Berdana berusaha itu kan eh, Kak. eh, Untuk produksinya juga. Ya, bener-bener. harganya tuh harus benar-benar apa ya, harus benar-benar real semua Real gitu semua loh. nyata. Iya guys. Referensinya juga dari mana Benar, gitu. karena di proposal itu kita juga nyantumin referensi harga Betul. Oke. gitu. Jadi itu benar-benar nggak bisa dimanipulasi ya teman-teman. Oke. Gitu. Lalu tips and trick yang terakhir itu ada di latar belakang ya. Betul, latar belakang proposal itu harus benar jelas. Betul. Karena ini kan kita dikasih uang itu, dikasih dana itu nggak Nggak main-main. main-main, gitu. harus nggak jelas dibuat juga main-main kan. benar. Bener. Gitu. Jadi tadi guys ya, banyak banget nih tips and trick yang udah kita bahas nih. Bener. Dari kita harus punya ide yang kreatif, latar belakang yang jelas, Benar. terus punya tim yang komplit. Betul. Harus yang solid. Iya, gitu. harus yang solid. Nggak boleh ada yang males-males guys. Benar. Jadi ketika kalian udah punya 3 poin penting ini tuh bisa ningkatin kalian buat lolos nih ke Iya, P2MW meningkatkan ini. presentasi kalian untuk lolos. Ya, cuman setelah lolos ke pendanaan, kalian juga harus bakal ada tantangan terbaru nih Betul. buat ke KMI Expo. Iya, yang sudah kita jelaskan tadi itu Iya, ya. bener teman-teman. Oke, terakhir nih Kak Nisha, Kak Karina, Oke. apa sih kesan dan pesan buat mahasiswa-mahasiswi Stesia Surabaya atau teman-teman yang lain yang mau daftar di tahun depan nih untuk P2MW-nya? Oke. Mbak Nisha dulu mungkin Dari ya. aku dulu ya. Ya, boleh. Untuk mahasiswa Stesia, Daftar P2MW nantinya, eh, pesannya kalau dari aku lakuin aja. Oke, lakuin Kalian guys. punya atau nggak punya ide lakuin aja. Karena kalian kalau misalnya sudah mendaftar tapi kalian masih belum punya ide, nantinya kalian akan punya ide. Jadi sistem kepepet ya istilahnya. Ya, sistem kepet, benar, Sistem benar. kepepet itu pasti nanti kalian akan punya ide-ide yang di luar nalar gitu loh. Ya, Jadi apapun yang terjadi sudah lakuin aja, daftar aja. Pokoknya coba aja dulu. Gitu. dan tetap semangat terus. Benar, karena nggak ada salahnya ya Mbak. Iya, ya. bener Oh banget. iya, buat teman-teman yang nantinya akan daftar, kalian bisa mencari informasi di Instagram Kemendikbud. Dikti. Kemendikbud guys. Yes, Kemendikbud Dikti. Atau kalian bisa Kemahasiswaan Dikti, Kemahasiswaan Instagram Dikti, Kemahasiswaan Dikti, yang dan benar. cek di webnya Websitenya Kemendikbud Ristek. Ristek. Ya, sama satu lagi kalian juga bisa masuk ke Stesia Surabaya dan ke ECS. Nanti bisa lebih gampang lagi Bener. buat diatur P2MW-nya. Kita bisa join di ECS nanti dapat apa ya infonya? Iya, privilege infonya banyak lebih banget. dulu Bener. dan bakal dibantu juga. Benar, karena sebelumnya kan kita juga sudah belajar banyak tentang Ya, entrepreneur bener kan. banget. Betul. Jadi nggak cuman sekedar biasa organisasi, enggak guys. Enggak. Di sini kita banyak banget pokoknya. Bener.
Oke. Jadi sebelum kalian daftar ke UKM Entrepreneur Club Stesia, jangan lupa teman-teman untuk daftar di kampus Stesia Surabaya. Benar. Benar. Mantep banget. Oke. Buat para Ecis, stay tune terus di channel Stesia Surabaya dan ECS Surabaya. Benar. Atau Oke. stay tune di podcastnya Iya, ya. ke podcastnya. Apa tadi namanya kalau boleh Young tahu? Entrepreneur Podcast. Young Entrepreneur Iya, Podcast. bener banget. Yep. Biar kalian nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Benar. Oke, saya Arya Pradana. Saya Nisha. Saya Karina. Bye bye. Bye bye teman-teman Ecis.